habis. Coba ngapunten misalnya begini, nginceng wong adus cerong, nginceng meneh picek, entek. Umpamane ada orang berbuat zina langsung protol, langsung bosok, entek. Allah nggak kayak gitu, nakal kayak apa itu, asal mau tobat saya diterima sama Allah. Bahkan Allah bilang, wahai hambaku dengerin, wahai hambaku para pendosa yang sekarang macai jilbaban. Aku tahu kesalahanmu banyak, tapi ampunanku jauh lebih banyak. Aku tahu dosa-dosamu teramat besar, tapi kasih sayangku kepadamu jauh lebih besar. Kalau kau mau menangis di hadapanku, maka aku akan tersenyum memandangmu. Allah seperti itu. Itu kalau dibuka itu bukan hanya semiran itu, kupingnya itu tindihan lucu. Ada. Kemarin beli tiketnya pakai kapal cekak orang, pakai singlet. Aku dikasih videonya sama Bunda Nuris. Yai jamaah jenengan itu tingali ya, wes apa-apa, wes sampean lebih suatu di dhewe ya. Boleh jadi dia nanti akan masuk surga lebih dulu daripada kita yang terlalu pede masuk surga. Itu loh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata dia cinta Al-Quran, walaupun penampilannya kayak gitu, ternyata dia cinta Al-Quran. Gak begitu pinter bacanya, tapi untung dia, kangelannya dia baca Quran itu udah dapat pahala sendiri, malah lebih banyak itu pahalanya. Itu loh. Nah ini nanti yang sebenarnya dia udah diputuskan untuk masuk neraka, bisa disyafaati Al-Quran, dibela oleh Al-Quran, gak jadi neraka tapi masuk surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Gini, kita di dunia ini kan perantau. Artinya perantau itu kita nggak netep selamanya, kita nggak tinggal selamanya di dunia ini. Di dunia ini kita ini perantau. Memang manusia ini kan makhluk perantau. Dulu kita pernah merantau di alam azali. Berapa lama? Hanya Allah yang tahu. Setelah itu pindah kita merantau di alam arwah. Sampai-sampai itu pernah jadi perantau di alam roh dulu. Berapa lama? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang maha tahu. Kemudian kita merantau lagi di alam rahim atau alam kandungan. Kalau dihitung dengan perhitungan dunia, ya rata-rata 9 bulan sekian hari. Ada yang kurang, ada yang lebih, tapi umumnya 9 bulan sekian hari. Kemudian kita merantau lagi sekarang ini di alam dunia. Memang kita ini makhluk perantau, dan kita nggak selamanya di dunia ini. Habis ini dipindah ke alam barzakh atau alam kubur. Maksud sampai nggak pengen jalan-jalan orang? Para rasul udah di sana semua, para nabi udah di sana semua, para wali-wali kekasih Allah udah di sana semua, ulama-ulama hebat udah di sana semua, bahkan mbah-mbah sampean udah banyak yang di sana. Tinggal sampean yang belum. Rencananya nyusul kapan? Bareng saya. Aku boleh barengan sama api-api. Nah gini ya, namanya orang merantau itu suatu saat pasti akan pulang, betul? Kayak jenengan yang di sini ini kan merantau, masa mau diomong terus? Suatu saat pasti akan pulang, betul? Ada yang sudah memikirkan itu? Ada yang sudah merencanakan itu? Semua pasti. Namanya merantau
tahu kok, suatu saat pasti akan pulang. Makanya orang yang sudah selesai perantauannya di dunia biasanya disebut berpulang ke rahmatullah. Nah itu yang bilang innalillah itu kayaknya sebentar lagi. Orangnya pakai jaket anzamannya. Orang yang sudah selesai merantau di alam dunia biasanya akan disebut berpulang ke rahmatullah. Betul? Yang namanya merantau pasti mikir waktu pulang. Kayak sampean zaman ini udah berpikir nanti aku pulang. Terus bukan hanya pulangnya saja yang dipikirkan itu, bekal apa yang nanti saya bawa pulang. Nah kita ini akan berpulang kemana? Ke alam keabadian, namanya alam akhirat. Tentu kita harus memikirkan bekal apa yang kita bawa ke sana nanti. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus saya itu mikirnya, saya loh ya, saya kalau saya nanti pulang terus angan-angan masuk surga, itu rasanya kok kecil kemungkinannya. Kadang mau turun pantas, gak pantas belas, gak ada harapan, karena saya tahu ibadah saya seberapa, amal-amal yang dianggap baik yang saya lakukan berapa. Saya tahu ukurannya, berapa sholat saya, berapa zakat saya, berapa puasa saya, berapa sedekah saya, sebanyak apa zikir saya, baca Quran saya, terus berapa banyak saya sedekahnya, berapa banyak saya nyantuni yatimnya, berapa banyak saya menolong orang. Saya tahu kok, yang tahu ukurannya saya. Dan saya juga tahu dosa-dosa apa yang saya lakukan, maksiat-maksiat apa yang pernah saya perbuat, saya tahu. Sehingga andaikan saya kalkulasi sendiri, saya hitung sendiri, gak ada harapan bagi saya untuk masuk surga. Itu saya loh ya, maaf, apa mana dapuramu. Jadi gini, bukan, ini saya yang seukur saya. Terus saya itu mikirnya gini, udah dengerin dong saya berpikir serius. Saya mikirnya gini, Nabi Adam yang sudah menjadi penduduk surga lawas, Nabi Adam itu wong lawas, suwe manggon suatu. Nabi Adam yang udah tinggal di surga lama, itu gara-gara kesalahan sekali saja dikeluarkan dari surga. Padahal Nabi Adam udah lama tinggal di surga, gara-gara salah sekali saja dikeluarkan dari surga. Nah terus kita yang pojokannya surga aja belum pernah lihat, kok pengen ke sana, sedangkan kesalahan kita untungnya ini ya, ini paham ya maksud saya. Nabi Adam yang sudah lama tinggal di surga aja cuma gara-gara kesalahan sekali dikeluarkan dari surga. Ini kesalahan Nabi Adam ini. Iya, aku tahu kamu tuh sayang banget sama aku. Masya Allah, Masya Allah. Saya terharu, bener saya terharu ya Allah. Panjenengan memberi jalan kepada saya melalui jamaah yang di Lombok. Yang saya udah rutinan ngaji di sana ya Allah, tapi mereka hamba-hamba pilihan itu nggak ada bosan-bosannya sama saya. Ini bukan karena saya, tapi karena anak-anak saya, karena anak-anak yatim saya, karena pesantren saya yakin itu. Bukan karena saya. Kalau karena saya pasti sampai udah bosan. Apa sih menariknya Abah Hamzah? Coba ganteng enggak? Coba ngomong cemburu sih. Berantem ini cemburu, tapi nyatanya kamu tetap sayang sama aku. Udah, aku tak cerita dulu. Nabi Adam itu yang udah lama tinggal di surga, gara-gara salah sekali aja dikeluarkan. Kita belum pernah tinggal di surga, mampu
swarga ae lho ndak. Kesalahan kita sambret sak budget. Kalau ditulis mungkin sundul langit kesalahan kita. Lah kok pengen ke sana? Coba. Untungnya kita punya Tuhan itu kok Allah yang maha ramah sekaligus maha rahmah, yang Rahman dan Rahim, yang maha penyayang, yang tidak pendendam. Coba misalnya Allah yang maha segalanya itu pendendam, habis kita. Begitu melakukan kesalahan, sikat. Allah kan gak gitu. Untungnya kita punya Tuhan itu ke Allah yang maha kasih sayang kepada hambanya, dan Allah tidak pendendam. Andaikan Allah pendendam, habis. Begitu melakukan kesalahan, langsung dihukum. Begitu berbuat maksiat, langsung disikat. Selesai. Misalnya nyolong, brutul tangannya. Kan Allah nggak gitu. Ngerasani langsung merotolin tune, abur lambene, rontok intil-intil. Untuk bisa kita kono kene iki karek tengkorak tok. Soalnya penggaweane ngerasani. Kok aku ceramah dirasani kok. Kok tumben apa serius? Halo? Halo? Ini kita hormat Maulid Nabi. Saya kemarin Az-Zahir tanggal 15 kemarin, malam Senin kemarin itu rawuh ke pesantren kami, ke Safidun Najasimo. Ya, full madah, full sholawat. Kenapa? Karena pas malam 12 Rabiul Awal, pas hormat kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Dan kita ini ngaji Maulid Nabi kok, masa saya harus terlalu cengengesan, ya dikurangi dikit, ya sekali-kali serius gitu loh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah gak maha pendendam. Andaikan Allah maha pendendam, habis. Coba ngapunten misalnya begini, nginceng wong adus, cerong, nginceng meneh picek, entek. Umpamane kok ada orang berbuat zina langsung protol, langsung bosok, entek. Allah nggak kayak gitu, Allah nggak kayak gitu. Nakal kayak apa itu, asal mau tobat jadi diterima sama Allah. Bahkan Allah bilang, wahai hambaku dengerin, wahai hambaku para pendosa yang sekarang macai jilbaban. Aku tahu kesalahanmu banyak, tapi ampunanku jauh lebih banyak. Aku tahu dosa-dosamu teramat besar, tapi kasih sayangku kepadamu jauh lebih besar. Kalau kau mau menangis di hadapanku, maka aku akan tersenyum memandangmu. Allah seperti itu. Halo? Terlalu serius ya? Emang Allah begitu kok? Aku tahu kesalahanmu banyak, tapi ampunanku jauh lebih banyak. Aku tahu dosa-dosamu besar, tapi kasih sayangku lebih besar lagi. Kalau kau mau menangis di hadapanku, aku akan tersenyum memandangmu. Kalau kau berjalan mendatangiku, aku akan berlari menyambutmu. Kalau kau mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadamu sehasta. Itu kasih sayangnya Allah kepada kita. Makanya insya Allah, kalau nanti barangkali sampean nanti kok jadi masuk surga, barangkali umpamane soyo sampean kok sido mlebu swarga, yakin itu bukan karena amal sampean, bukan karena ibadah sampean, tapi karena kasih sayangnya Gusti Allah. Ya wes nek ngono aku ora usah ibadah, ora usah
kasih sayang kok. Nah, untuk mendapatkan kasih sayangnya Allah, ya jalurnya ibadah, ngelakoni perintah Gusti Allah. Salah satunya ngaji. Saya kalau ditanya siapa orang yang paling mudah jalannya menuju ke surga, itu bagi kita masyarakat awam, bagi kita orang awam itu dua, ngaji dan sedekah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuju ke suatu tempat untuk ngaji, maka dimudahkan baginya jalan menuju ke surga. Semakin sering ngaji, semakin rajin ngaji, berarti semakin dimudahkan jalannya menuju ke surga. Yang kedua ya jalur sedekah. Wong di pintu surga itu ada tulisan. Ini toh nasi sidoro. Anti muharramatun 'alal bakhil. Surga kamu diharamkan bagi orang yang bakhil, cetil, bergidil, pipil, medit. Bahkan Nabi menyatakan alimun jahilun sakhiyun khairun wa habbu ilallah min alimin bakhilin. Ada orang bodoh tapi dia loman, bodoh tapi lomo, dermawan, itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang alim tapi medit. Maka kalau bahasa kiai saya, ono wong alim biasa disebut kiai tapi kok medit, itu gagal. Masya Allah. Makanya saya nggak berani. Apa-apa sama ngaji karo mangan nggak apa-apa, karo motor tetap biasanya seneng ngaji kan. Bukan keselan, apa-apa nggak aku. Dan sekarang semua agama antrinya awal subuh. Makasih. Itu semakin membuktikan bahwa kamu emang bener-bener nggak bosan sama aku. Makasih. Pokoknya jenengan betul bosan. Insya Allah kalau ada waktu saya pasti. Saya ini bukunya Majelis Dzikir Ilham, bukunya Bunda Indonesia. Jadi kalau ada apa-apa dengan Ilham, itu penanggung jawabnya saya. Dan bukan hanya itu, saya juga dijadikan tumbal juga. Tumbalnya Ilham juga saya. Pokoknya untuk kelinci percobaan untuk apa ya? Mungkin jamaah yang lama udah tahu lah. Ya ada masalah apa, ada apa percobaan apa, saya selalu dijadikan tumbalnya. Hanya kalau sampai Ilham meninggalkan saya ya walat kalau ada apa-apa saya. Tiket gak payu ya aku sentuhan. Beres. Penglawas. Dan iya ketoro. Rambutmu 3 warna. Semua agama itu bisa tegak kalau dibangun di atas 3 dimensi. Berapa? 3 dimensi. Ditirukan ya biar agak pengalaman. Pertama namanya dimensi ritual, bareng. Dimensi ritual atau sumal. Dimensi ritual, bareng. Dimensi ritual. Itu dong. Yang kedua dimensi sosial. Dimensi sosial. Nah, yang ketiga dimensi intelektual. Dimensi saya kita urut satu-satu. Pertama namanya dimensi ritual. Ini yang berkaitan dengan ritus-ritus religius. Semua agama punya. Kalau di Katolik ada misa, di Protestan ada kebaktian. Umat Hindu juga punya. Semedi pokok jenenge aku karo. Toko Broto. Semua apa jenenge? Kita banyak, ada sholat, ada puasa, ada zikir, macam-macam. Nah, bahkan
Masyarakat kita ini udah masuk wilayah ekstrim ritual. Pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan agama pasti sensitif sekali. Sensitif banget kalau udah berkaitan dengan agama. Kalau udah menyangkut agama pasti sensitif. Tahu sensitif ya? Sehingga banyak persoalan-persoalan besar yang dipicu oleh masalah agama. Betul ya? Terus orang kita itu semua dikaitkan dengan agama. Tempat-tempat ibadah itu, tempat-tempat ibadah itu disebut rumah ibadah. Masjid, gereja, pura, wihara, kelenteng itu disebut rumah ibadah. Masa rumah kok melakukan ibadah? Masjidmu tahu sujud, tapi orang kita menyebutnya kan rumah ibadah. Apalagi sekarang ada istilah syar'i itu ekonomi syariah, bank syariah, gitu. Aku khawatir kok suwe-suwe ono prostitusi syariah. Coba sekarang baju aja disebut baju syar'i. Baju syar'i berarti itu baju melakukan syariat. Busana muslimah, padahal pakaiannya juga belum pernah mengikrarkan kalimat syahadat, tapi disebut muslimah. Kayak yang saya pakai ini namanya peci haji, padahal belum tentu dia tahu Mekah. Apa dia pernah tawaf, pernah sa'i, pernah wukuf? Enggak. Tapi kalau warnanya putih disebut peci haji. Coba, malah Kediri ada tahu takwa. Tahu itu takwa, berarti itu tahu menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Ini kalau diterus-terusin nanti bentar lagi ada tempe iman, udah ikhlas, tapi subhanallah, ada getuk, naudzubillah min dzalik. Ini orang kita ingat gak sampai maaf ya, maaf banget, sampai apa ya, pohon cemara itu dibilang pohon Kristen. Nah yang padahal cemara itu nggak pernah dibaptis ya. Nanti kalau kurma disebut pohon Islam, dia nggak pernah bersyahadat. Masa orang Kristen nggak boleh makan kurma? Halo? Sayangnya hanya sebatas atribut, tapi miskin dari esensi, minim dari nilai, hanya tampilannya aja. Nah, kita kepinginnya bukan hanya kuantitas tapi harus kualitas. Alhamdulillah Indonesia termasuk negara dengan jumlah penduduk beragama Islam sekarang terbesar kedua. Kalau dulu terbesar pertama, paling banyak dulu, sekarang kalah sama Pakistan. Ini bisa dilihat dari data di KTP agama Islam, kurang lebih 83% KTP-nya agama Islam. Mudah-mudahan semuanya KTP-nya masuk surga. Orang impun Allahumma sholli ala Muhammad. Saya sering sampaikan, kita itu terlalu banyak mauidhah hasanah tapi kurang uswatun hasanah. Kita itu kebanyakan mauidhah hasanah, kurang uswatun hasanah. Banyak tukang ceramah tapi sedikit yang benar-benar bisa jadi uswah. Banyak orang yang pinter pidato tapi nggak pinter jadi contoh, termasuk saya ngomongin. Saya ngomong yang betul mau gitu. Itu rasa ini kan dia. Asli. Tapi walaupun gitu dia sayang banget ke amal. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba di masyarakat kita itu acara apa yang nggak ada mauidhah hasanahnya? Semua acara itu ada loh mauidhah hasanahnya. Kayak gini bulan Maulid ini ya, peringatan Maulid Nabi ada mauidhah hasanah. Nanti Rojab Isra Mi'raj ada mauidhah hasanah.
Nanti menjelang Ramadan ada menyongsong Ramadan, dia mau itu hasanah. Bulan Ramadan ada peringatan nuzulul Quran, dia mau itu hasanah. Nanti Lebaran halal dia mau itu hasanah. Ada yang mau berangkat haji mau itu hasanah. Pulang haji mau itu hasanah. Semua acara kematian aja ada mau itu hasanahnya, betul? Semua acara di kita itu mau itu hasanah semua. Orang nikahan, walimatul nikah mau itu hasanah. Nanti sepasaran walimatul arus mau itu hasanah. Nanti sing wedok meteng walimatul hamil mau itu hasanah. Punya anak, kasih nama anak walimatul tasmiyah mau itu hasanah. Aku segitu tak mikir hati mau itu hasanah. Terus akikoh, walimatul akikoh juga mau itu hasanah. Nanti menghitankan anak, walimatul khitan juga mau itu hasanah. Yang nggak ada itu cuma mau itu hasanah dalam rangka walimatul pegatan, itu yang nggak ada. Semua mau itu hasanah, tapi asarnya apa? Hampir nggak ada. Kenapa? Ya karena hanya mau itu, bukan uswah. Sehingga jamaah yang di mau itu pun perubahan menjadi lebih baik juga maaf, nggak bisa signifikan. Berarti rumah nolong. Banyak majelis-majelis yang hanya menang gebiarnya saja, tapi kualitasnya masih sangat kecil. Maaf banget. Harusnya kalau ngaji kayak gini kan, setelah ngaji dapat tambahan wawasan, dapat tambahan ilmu, difahami, dimengerti, dan bisa mengamalkan. Itu yang namanya ngaji. Kayak orang-orang dulu. Makanya orang dulu kalau ngaji itu bawa catatan. Keterangan-keterangan itu ditulis, dicatat, difahami, dicerna, niat mau diamalkan. Sekarang kan enggak. Ya betul, HP direkam, tapi persoalannya apa benar-benar didengerin. Setelah direkam itu hanya dijadikan konten, go status, go story, apa memang mau diamalkan? Pertanyaannya kan itu, bukan di rumah nongkrong. Halo. Bedanya kalau orang dulu ilmu bukan hanya dicentelnya ning otak saja, tapi betul-betul ditanam kuat di dalam hati sehingga terekspresi keluar menjadi amal. Terus saiki ilmu ini dicentel nang nggone HP, disimpen nang nggone HP tok. Setelah itu ya wis sembuh. Bantah ini diomongi kok. Iya pokoknya tak, aku teko rene mana sok lungguhe tak pindah terus nang arep iku tak kon manggon nunggu kan. Ben ora iso reset. Halo? Halo? Ya Allah. Nggih. Jadi wong kadang-kadang di mau idoi blas gak ngefek. Ayo sing rukun, yo sing tukaran. Ojo ngrasani, lambene sak lecet. Ya kenapa? Ya maaf, hanya mau idho, bukan uswah. Kita itu kakean teori tapi kurang praktek. Kita terlalu banyak trik tapi kurang action. Ini kelemahan kita. Coba toh, sampean yang sudah lama tinggal di Hongkong, itu praktek an-nadhafatu minal iman, betul-betul diprakteknya. Itu orang Islam loh. Lah sampean dhewe sing wong Islam kok songkroh, kemproh, gilani. Cuma loh, di kita itu tulisan an-nadhafatu minal iman nyentel di mana-mana. Masjid itu dindingnya kadang ditulisin an-nadhafatu minal iman, tapi ada telet-cecek, telet tikus juga disuceni malah dibunderi kapur dikasih tulisan awas telek. Jedingnya masjid itu pesingnya skandal internasional. Nah, kalau yang aroma terapi dulu, kalau yang di ngomong itu dibuang Islam, tapi soal kebersihan kerapiannya kan keren juga ngomongnya. Dan yang punya an-nadhafatu minal iman kita, yang punya innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin kita, tapi yang mempraktekkan malah orang lain. Benar loh maksudnya. Aku kapan ya pas
diajak jalan-jalan naik ferry. Setar kok ujungnya. Ampun. Ngerti kok Starbucks kok. Setar. Sampean yang juga tahu yang pernah ada yang kuper banget nggak pernah, itu juga ada, karena maaf misalnya majikannya jahat terus sama sekali nggak ada dikasih waktu libur jalan-jalan nggak ada. Itu sungai itu betul-betul jernih bening, nggak ada sampah, nggak ada kotoran. Dan yang daerahmu kan sungai kan nggak ketok banyune. Coba, Masya Allah. Terus mana? Kita yang punya teori, praktekkan dulu, mikir. Ayat Quran ini loh, asari kotu faktor aidiyahuma. Tegasnya seperti itu. Pencuri laki-laki, maling perempuan, ini ada nggak nih malingnya ini? Potong tangannya loh. Tapi ya Allah, namanya pencurian, maling, copet ini di Indonesia. Kalau di sini ada juga paling nyolong sampai yang paling lebih aman dari pencurian. Malah kalau saya nanya di mana orang paling sering kehilangan sandal, jawabannya mesti masjid. Kenapa begitu? Karena masjid itu rumah Allah, tempat ibadah umat Islam. Tapi kok paling sering terjadi kehilangan? Wes. Nah ini suksesnya. Ya. Tenang, masih 1 jam lebih, tenang. Sukses enggak. Saya itu sebenarnya kemarin mau rencananya saya mau sholawatan. Tak pikir gini, aku pun sholawatan, aku ini penceramah, butuh apa jenenge penyenandung sholawat, butuh vokalis. Hah? Bentar. Waktu ini tukaran kalau Habib Bidin kok zaman ini apa? Tukaran, Habib Bidin kemana-mana, kalau tausiah, kalau ceramah, awas. Itu wilayah saya kok. Gak boleh melu ceramah.